Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, kita akan sama-sama melanjutkan tema Follow Him to the Cross. Dan kita belajar di bawah tema Salib dan Orang Yunani. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menurut pandangan orang Yunani, salib itu merupakan kebodohan bagi mereka. Karena orang Yunani adalah orang yang sangat membanggakan budayanya, yaitu hikmat. Hikmat atau kebijaksanaan merupakan budaya mereka di mana mereka melihat suatu fenomena atau keadaan berdasarkan rasional atau akal pikiran mereka. Jika mereka bisa menggunakan filsafat mereka menjawab segala bentuk fenomena ini, itulah yang menjadi sebuah kebanggaan hidup mereka. Maka dari itu, orang Yunani berlomba-lomba menjadi seorang filsuf, karena pengajaran hikmat merupakan budaya mereka. Jika hikmat merupakan pengajaran terbesar bagi orang-orang Yunani, maka kebalikannya, hal buruk yang akan membuat mereka malu, yaitu kebodohan. Kemudian berbicara mengenai konsep Tuhan. Menurut mereka, Tuhan merupakan sesuatu pribadi yang banyak. Maka dari itu mereka percaya konsep politeisme, di mana mereka percaya bahwa Allah itu banyak. Sehingga mereka itu juga percaya terhadap dewa air, dewa perang, dewa kesuburan, dan sebagainya. Kemudian kalau konsep Allah dikaitkan dengan konsep orang Kristen yang monoteisme ini, atau menganggap Tuhan itu satu, itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi orang Yunani. Bahkan sekalipun ada beberapa orang Yunani yang percaya konsep monoteisme, yaitu Allah yang satu, namun konsep tentang Allah yang menjadi manusia juga tidak masuk akal bagi mereka. Apalagi ketika Allah menjelma menjadi manusia dalam keadaan yang tidak terpandang bagi kita. Bagaimana tidak? Ketika orang Yunani mendengar bahwa Allah menjelma jadi manusia dan dilahirkan dalam keluarga miskin, bukan dilahirkan dari keluarga terpandang, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan sama seperti seorang manusia, dan akhir hidupnya ia harus mati disalibkan sama seperti seorang penjahat. Dan menurut orang Yunani, hal itu merupakan suatu kebodohan, karena mereka berpikir, untuk apa Allah yang tidak terbatas menjadi seorang manusia dan juga mengalami kematian sama seperti manusia. Tetapi bagi orang Kristen, salib merupakan sebuah kebanggaan dan anugerah yang Allah kerjakan bagi kita. Bahkan menjadi sesuatu kekuatan baru bagi kita. Karena kekristenan selalu berbicara tentang kasih. Dan peristiwa Allah menjadi manusia sampai ia mati di atas kayu salib merupakan kasih Allah yang begitu besar yang ia nyatakan kepada manusia. Dan tidak ada logika lain yang dapat memahami kasih Allah yang besar ini selain karena iman. Maka dari itu, kita bersyukur sebagai orang Kristen karena salib merupakan kekuatan Allah yang mengubahkan pola pikir dan hidup kita, sehingga kita menjadi pengikutnya yang setia. Oleh sebab itu, sekalipun bagi orang Yunani, salib merupakan sebuah kebodohan, tetapi bagi kita, salib itu adalah anugerah dan kekuatan Allah terbesar yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Mari kita terus menyerahkan hidup kita kepadanya, bahkan menanggung salib yang kita pikul ini, agar hidup kita terus diubahkan dan kita semakin serupa dengan Kristus. Demikian untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena pada hari ini kami belajar bahwa salib itu bukanlah sebuah kebodohan bagi kami,
Tapi kami belajar bahwa salib itu adalah kekuatan baru bagi kami, di mana kami tahu mungkin dunia ini mengalami penderitaan, tapi kami bisa berharap kepada Engkau. Sekalipun orang menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan, tapi bagi kami percaya bahwa salib itu adalah sebuah kebanggaan terbesar bagi hidup kami. Ajari kami Bapa untuk kami semakin setia kepada Engkau dan juga terus berserah kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini demi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.